Dampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT menimbulkan banyak kubangan di sejumlah desa terdampak. Di muat Facebook Tribun Flores, terdapat kubangan besar di sejumlah desa yang terdampak pada Selasa 5 November. Kubangan besar tersebut tercipta dari hantaman material berat yang dimuntahkan Gunung Lewotobi laki-laki saat erupsi Senin 4 November dini hari. Kubangan tersebut bahkan ada yang diameternya sebesar rumah. Seorang warga yang selamat dari hantaman batu raksasa letusan Gunung Lewotobi laki-laki pun menceritakan pengalamannya terhindar dari lontaran material. Dia menyebut bahwa saat itu dirinya dan keluarganya memilih bertahan di dalam rumah saat letusan gunung api terjadi. Sebab ketika itu warga ketakutan keluar rumah karena hantaman material raksasa yang berjatuhan dari langit. Hingga akhirnya kata saksi mata, baru keesokan harinya warga melihat kubangan besar di sekitar rumah mereka. Warga pun bersyukur masih diberikan keselamatan oleh Tuhan, lantaran batu raksasa tersebut tidak jatuh ke atas rumah mereka. Santissima Trinitas. Nah teman-teman, ini adalah kubangan yang berdiameternya sangat besar, bekas hantaman material panas dari Gunung Lewotobi laki-laki yang mengalami erupsi sangat dahsyat pada hari Minggu 3 November 2024 malam sekitar pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Nah di sini aroma belerangnya masih sangat menyengat, dan di bagian dalam ini ada serpian-serpian batu diduga berasal dari Gunung Lewotobi laki-laki. Memang belum bisa dijelaskan seperti apa ledakannya sehingga bisa menimbulkan lubang yang diameternya sangat besar. Kemudian material-materialnya yang lainnya juga sampai tumbuh ke areal lapangan sepak bola ini. Nah, sementara SMP Santissima di sana air rusak dihantam material batu dan juga material panas lainnya yang saat terjadi erupsi. Di sini juga ada bekas-bekas seng. Dan kemarin hari Senin tanggal 4 November 2024 siang itu sempat keluar asap yang cukup tebal dari dalam lubang ini, karena memang masih sangat panas, dan saat ini juga kemungkinan juga masih ada material yang panas karena sejak malam tadi belum turun hujan. Lokasinya persis di pinggir desa Kelatan Loh, yang warganya saat ini sudah meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi ke desa Bokang Wolomatang, ada juga yang ke Konga dan ke Lolaga di Kecamatan Titihana. Dan titik ataupun kubangan ini bukan hanya ada di sini, masih ada beberapa titik lainnya, seperti di pinggir jalan Trans Flores Larantuka Momere, tepatnya itu di antara desa Kelatan Lo di bagian bawah dan antara desa Kelatan Lo dan desa Dulipali. Di pinggir jalan itu juga terdapat kubangan seperti ini meski diameternya lebih kecil, sehingga aspal-aspalan juga ikut rusak. Kemudian ada juga di jalan antar desa mengarah ke bawah dekat dengan SMP Santissima juga ada satu kubangan, dan juga ada ruas jalan lain yang menghubungkan desa ini dengan desa-desa lain seperti desa Boru, desa Hokeng Jaya, dan arahnya ke jalan Trans. Itu juga ada kubangan seperti ini, bekas dari hantaman material panas. Namun yang terbesar adalah yang di sini, dan selain di jalan dan di sini ada juga material serupa ini juga menghantam rumah warga sehingga mengalami rusak berat dan merobohkan bangunan rumah mereka sehingga perkampungannya menjadi luluh lantak. Dan warga di desa Kelatan Lo ada juga yang sempat melihat
saat malam kejadian itu ada lontaran benda berwarna merah itu seperti batu yang jatuh ke pemukiman. Kemudian material-material itu ketika mengenai tanah juga langsung pecah dan menghantam barang-barang lain yang ada di rumah dan sekitarnya sehingga bangunan juga ikut terbakar. Untuk kakak Apolonia Nona, kira-kira berapa jauh dari gunung itu? Lokasi ini jaraknya sekitar, gunungnya ada di sana kan? Jaraknya sekitar 4-5 km kurang lebihnya begitu, sehingga desa Kelatanlo ini masuk dalam zona merah atau kawasan yang rawan bencana. Desa ini juga menjadi salah satu desa yang paling terdampak erupsi dahsyat kemarin. Dan saat ini juga ada warga yang sempat menyaksikan kubangan. Bapak, selamat siang. Selamat siang. Asalnya dari Desa Hokenjaya, Wolorono. Desa Okenjaya. Sekarang mau kemana, Pak? Sekarang mau ke tempat pengungsian di Boka. Oh iya, Kami datang kasih makan binatang. siap. Nah, saya dan Bapak mantu, jadi ini kami mau pulang. Oh. Ah. Bapak bisa menceritakan sedikit kan malam itu apakah sempat lihat juga ada lontaran batu yang Posisi malam itu kejadian itu kami tidak lihat karena posisi kami mau keluar dari rumah, tapi kami takut dengan batu pijar, jadi kami hanya ada dalam rumah. Istri dan anak-anak dan ponakan saya dan suami istrinya tuh saya kasih masuk mereka di bawah kolong tempat tidur bersatu tuh, dan saya yang mama. Karena posisi mama juga dalam keadaan stroke. Setelah itu selang tidak sampai 5 menit dia material itu turun, dia berhenti, baru kami keluar. Nah, yang dirasakan di rumah saat itu materialnya apa? ada cuman pasir saja, batu kerikil. Batu kerikil. Besok paginya baru lihat ada kubangan yang besar begini. Iya, besok paginya baru. Perasaannya bagaimana Bapak ketika lihat kubangan yang Pokoknya dari dalam hati itu macam kita punya rasa itu, kita mau ungkapkan juga setengah hati seperti apa kita mau ngapain di kuasa Tuhan. Ya. kurang lebih sudah 1 tahun mengalami bencana alam Iya, ini dan sudah 1 tahun. dengan Sejak kondisi kemarin awalnya tanggal 23 Desember berlanjut sampai dengan Januari sampai sekarang. Puncaknya mungkin ini sudah. jadi ini yang paling keras sudah, Iya, paling ini paling keras. dahsyat. Iya. Harapan Bapak untuk pemerintah dan orang-orang baik. Kalau harapan kami untuk pemerintah tuh, kami minta seperti kemarin bulan Januari, sebelum terjadi sesuatu tuh harus dari pihak yang bersangkutan, contoh dari vulkanologi itu, mereka harus segera menyampaikan ke masyarakat supaya kita bisa diungsikan. Terus yang kedua itu kita mohon uluran. Jangan lupa subscribe ya.